Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat setia channel Burhan Smart. Berjumpa kembali di channel Burhan Smart. Tutorial kali ini kita akan sharing seputar perangkat pembelajaran karena kita akan memasuki tahun ajaran baru. Sebelumnya lebih banyak kita bisa buka di sini untuk web, blog atau Facebook. Silahkan teman-teman bagi yang ingin berkunjung ke Facebook saya, kemudian sharing-sharing. Nah, di sini kita akan mencoba misalkan ini teman-teman menemukan salah satu tutorial di channel Burhan Smart seperti ini misalkan. Nah, setelah itu nanti di sini akan ada link untuk download yang saya tampilkan dalam bentuknya seperti ini. Copy link download aplikasi, kemudian buka kayak gini, kemudian silahkan di copy. Nanti di paste atau di paste di bagian sini, kemudian enter. Ini download. Kemudian setelah di download, ini start download. Nanti teman-teman setelah itu silakan open folder atau buka di download, menu download, kemudian nanti di sini ada kompres. Nah, di bagian sini teman-teman ekstrak terlebih dahulu. Nah, setelah diekstrak nanti kita buka. Nah, catatan penting silakan dibuka. Password Anda silakan tonton tutorial di bawah ini. Nah, di sini silakan dibuka, nanti ada link atau ada password beberapa angka yang saya berikan di tutorial ini ya. Silakan gabungkan beberapa angka tersebut sehingga menjadi sebuah password dan masukkan ke file WinRAR yang ada di sini. Contohnya kayak gini ya. Ini ketika dibuka, ini ada aplikasi di dalamnya. Nah, kalau kita ekstrak kayak gini. Nah, ekstrak here. Nah, di sini masukkan password ada sudah bisa dibuka ya. Nah, aplikasi ini 78 kenapa saya bagi dua? Ini ada perbedaan. Silakan tutorial sebelumnya diikuti ya teman-teman. Jumlah harinya itu berbeda antara kelas 9 atau kelas 6 SD karena mereka mau lulus. Jadi semester genap itu lebih singkat waktunya, lebih cepat waktunya. Sehingga waktunya butuh di program semester nanti ada perbedaan ya. Baik, kita akan mencoba karena ini sudah saya berikan atau saya jelaskan. Nah, jadi tidak perlu saya tampilkan di sini. Baik, kita akan coba sekarang perangkat 2025, kemudian nanti saya akan berikan ke teman-teman tutorial bagaimana lanjutannya saat ini itu adalah untuk membuat program tahunan. Bagaimana caranya? Apa program tahunan? Kalau kita baca-baca di sini, nah misalkan ya, banyak teman-teman yang salah dalam menghitung jumlah. Nah, hari dalam ini program tahunan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan. Nah, ini ya. Sekarang kita akan mencoba bagaimana untuk dari RPE yang sudah kita buat ini sehingga nantinya kita akan menyusun prota. Bagaimana cara menyusun prota dengan cara cepat. Sekarang kita perhatikan jam 5:19 menit. Dengan cara cepat kita akan buat prota ini. Caranya terlebih dahulu kita input di bagian sini. Saya akan contohkan tutorialnya. Baik, langkah-langkahnya kita contohkan kayak gini ya teman-teman. Saya akan hapus. Ini perhatikan jika di bagian sini ada rumusnya jangan dihapus ya. Nah, ini kayak gini ada rumusnya. Ini jangan dihapus. Jadi yang dihapus itu yang tidak ada rumusnya ya. Contohnya bagian sini. Nah, ini ya. Bagian ini silahkan dihapus. Kemudian bagian ini silahkan dihapus. Nah, ini tidak perlu. Asesmen tidak perlu dihapus. Bagian ini juga dihapus. Nah, ini juga dihapus. Ini juga dihapus. Baik, saya akan simpan sekarang menggunakan judul baru ya. Aplikasi misalkan perangkat TIK. Ini saya contohkan TIK.
kelas 7 dan kelas 8. Nanti kita jelaskan tentang kelas 9 karena beda jumlah harinya di semester genap. Ini khusus untuk kelas 7 8 atau bisa digunakan di tingkat kelas 10 atau 11 SMK. Nah, baik, kita akan awali di menu identitas. Silakan, ini misalkan tahunnya sudah dirubah. Nah, sekarang mata pelajarannya itu adalah TIK. Nah, seperti ini ya. Sudah kita siapkan, ini saya coba download teman-teman. Cara downloadnya itu adalah di mana ya? Ini ya. Nah, TIK materi TIK kelas 10. Nah, ini informasi informatika download di sini. Kemudian setelah download di bagian ini nanti kita buka. Nah, kita buka nanti kita lihat di bagian sini ada kata pengerti. Nah, ada daftar isi. Nah, ini bagian kedua petunjuk khusus. Nah, ada 9 judul atau 9 materi atau 9 bab di TIK kelas 10. Karena ada yang tanya bagaimana kalau ada prakteknya ya. Nah, seperti itu. Buku ini itu adalah untuk SMK. Nah, buku informatika bisa untuk SMA atau SMK. Misal ini saya contohkan karena ada banyak yang tanya bagaimana untuk yang SMK. Kalau ada prakteknya ada kolom khusus atau tidak di program semester. Baik, kita lanjutkan materinya ya teman-teman. Ini kan saya bukan jurusan TIK, tidak tahu sampai mana babnya. Maka saya cukup mencari di bagian sini. Seperti contoh, nah ini ya, materi. Nah, kemudian saya pilih yang ini, misalkan. Nah, di sini ada beberapa materi bab 1. Nah, kita lihat bab 1 di bagian sini. Informatika dan kemampuan umum. Kemudian berpikir komputasional. Nah, teknologi informasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, ini baru masuk semester 2 yang bagian sini. Ke bawah semester 2 sampai analisis data. Berarti poin bab 1 sampai bab 5 itu masuk semester 1, semester ganjil. 6 sampai 9 semester genap. Baik, caranya cukup mudah ya teman-teman. Nah, sebelum kita akan membahas tentang input data ini di bagian input data, maka password yang pertama adalah angka 9. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk CP dan TP. Nah, CP dan TP silakan teman-teman ini sesuai yang kita cari. Misalkan di sini CP Informatika SMK kelas 10. Nah, kita buka di sini. Nah, copy yang bagian sini ya. Nah, di bagian sini di copy. Yang kedua, BK. Nah, kita copy di bagian sini. Elemennya kita masukkan. Karena ini terdiri dari banyak elemen, kita masukkan CP yang di sini. Nah, ini BK. Jangan tulis BK kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini ya. Karena ini BK, berarti langsung loncat bagian sini. Berpikir komputasional. Berarti kita akan memasukkan materinya. Kita bisa buka di bagian sini ya. Ini bisa diedit kalau menggunakan tool PDF. Ini di copy kayak gini. Kemudian di copy, kemudian salin ke sini. Elemennya yang pertama komputasional. Elemennya yang kedua itu adalah teknologi. Kita masukkan bagian sini. Font besar ya. Kemudian yang ketiga sistem komputer. Ini yang atas tidak masuk ya. Kemudian sistem komputer. Kemudian yang berikutnya
kemudian praktek lintas bidang. Nah, kalau ada kayak gini tinggal di ini kan. Nah, untuk CP ngambil di mana? Di sini boleh ada banyak CP per materi, per bab ya. Ini CP-nya akan, tetapi ini masih bersifat umum dan terlalu banyak bagian sini. Kalau kita cek ini fase E ya secara umum. Jadi kita jangan pakai yang sini, tetapi kita sebaiknya langsung ngambil di buku guru. Informatika buku guru kelas 10. Nah, bagian ini silakan cari di bagian bawah, itu setiap buku guru pasti ada di sini. Nah, ini ya. Ini ada capaian pembelajaran fase E. Jadi, ini tinggal edit. Nah, ini bisa kita tulis kayak gini. Sehingga di sini kita masukkan ke sini. Nah, ini bisa menggunakan itu PDF aplikasinya. Ini bisa kita tebalkan mengikuti yang sini. Nah, ini otomatis integrasi, manfaatkan. Ini bisa kita masukkan ke sini. Nah, ini kita bisa geser. Nah, ini kita bisa blok. Nah, di sini ada integrasi, kita blok. Kemudian yang terakhir ini otomatisnya ya. Ini kita blok seperti ini, mengikuti yang di sini. Ini juga sama, copy. Kemudian ini atau di convert ke Word juga boleh ya. PDF-nya itu di convert terlebih dahulu, kita masukkan di sini. Nah, dan seterusnya ya, saya persingkat ya. Nah, ini sampai gotong royong sudah selesai bagian sini ya. Ini sampai gotong royong sudah selesai. Catatan teman-teman. Nah, ini catatan dari saya. Karena ini kita copy dari buku, karena kadang ini berantakan atau kacau, silahkan kita masukkan sini, ini seperti ini, delete. Nah, sehingga ini delete, sehingga dia akan jadi tempatkan di sini, ini delete. Nah, sehingga di sini lebih rapi dan lebih maju ya, mendekati tulisan sebelumnya. Karena kalau kita lihat di bagian sini, terkadang di Prota itu di sini tidak tersusun dengan baik kadang ya. Nah, ini teman-teman sudah selesai input data di bagian sini. Nah, pertanyaannya, kenapa di Prota ini kosong? Ini kan kosong ya, tidak ada isinya. Entar lagi kalau sudah kita isi semua di bagian sini, nanti akan muncul kolom-kolomnya di bagian sini. Coba kita cek. TP sekarang ya. Kita coba cari di bagian sini. Ini kelas 10 ya. Nah, coba kita ini deskripsi. Nah, ini TP-nya ada ya di bagian sini. Nah, ini lebih simple. Kita bisa copy atau salin, kita masukkan ke bagian sini. Nah, seperti ini. Tapi ini perlu kita delete, ini kita delete, kemudian seperti ini. Ini memahami yang kedua. Ini ALT enter. Nah, yang kedua seperti ini. Ini delete spasi. Kemudian yang ketiga ALT enter. Ini kan masih ada 3 ini.
ada 3. Nah, ini ALT, enter. Nah, Ctrl V dulu, ini delete, ini delete. Nah, seperti ini. Kemudian ini sudah bukan di sini tempatnya ya, di bagian sini. Nah, sehingga di sini 1, ini 2, ini 3. Atau ngikuti di sini boleh. BK03 boleh, tapi 123 juga boleh. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai bagian sini. Jadi yang lain juga diteruskan sendiri ya, teman-teman. Baik, ini sudah mau selesai. Terakhir nomor ini ya. Terakhir bagian ini ya. Nah, dampak sosial informatika. Dampak sosial sudah, sekarang praktek lintas bidang. Nah, berarti algoritma sudah, dampak sosial sudah, berarti tinggal terakhir ya teman-teman. 1, analisis 1, 2, 3. Oh, dampak sosialnya ada 2 kali ya teman-teman. Kita coba sekarang ambil yang terakhir. Ini ya. Kita bisa ngambil yang bagian sini. CP-nya. CP-nya ngambil di sini ya. Tadi. Nah, ini ya. Bergotong royong. Ini sudah benar gotong royong. Cuman ini sudah. Nah, masyarakat sudah ya. Kemudian ini untuk terakhir itu adalah bagian CP. Nah, ini untuk TIK. Sekarang yang terakhir ini. Nah, jangan lupa taruh di belakang huruf yang terakhir, delete spasi, taruh di kalimat yang terakhir, delete spasi. Nah, ini karena loncat-loncat ya. Nah, ini 1. Kemudian yang di sini, nah, ini ALT enter. Di keyboard ALT tekan bersamaan dengan enter, nanti ke bawah ya. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Ini ada di bagian sini ya. Nah, baik. Yang paling terakhir materi pokok. Nah, ini sudah hampir selesai ya, teman-teman. Materi pokok ini kita ambil di bagian sini. Nah, materinya copy, kita tempatkan di bagian sini. Yang kedua, ini.
Ini yang kedua ya. Untuk materi ini sudah tinggal terakhir di sini alt enter. Kemudian tinggal materi terakhir ini tinggal di copy, merancang, kemudian di bagian sini ya teman-teman. Ini DC. Nah, kayak gini. Baik. Ini sudah selesai. Tinggal bagian asesmen ya. Nah, asesmen ini kita copy. Nah, ini asesmen 1 ya. Ini asesmen. Nah, bagian ini jamnya kita hapus. Yang bagian ini jamnya kita hapus. Baik, sekarang babak terakhir. Nah, ini adalah kita ganti bagian sini, misalkan materinya ini ya, informatika. Nah, kelas revisi tahun 2024 misalkan ya. Ini ganti otomatis. Nah, sekarang ini contoh saja. Kemudian yang paling terakhir itu adalah untuk jamnya. Jam asesmen itu 1, 2, 3 itu jamnya. Ini asesmen 1, bab 1, ini asesmen 2, bab 2, ini asesmen 3, yang ini asesmen 4. Nah, sekarang kita lihat yaitu struktur kurikulum SMA. Coba kita copy image ya. Nah, strukturnya itu untuk SMA untuk TIK ada berapa ya? Ini adalah prakarya informatika 2 jam ya teman-teman. Informatika ini ada 2 jam dalam satu pekan. Maka karena 2 jam berarti di RPE ini kita ganti 2 jam. RP2 kita ganti 2 jam. Nah, 2 jam itu ini jumlahnya berapa ini? Yang pertama itu semester ganjil itu 40 jam, yang ini ada 38 jam. 40 dan 38 ya. Caranya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah di input data. Kita terlebih dahulu lihat. Ini sudah terpakai 2 jam 2 jam, berarti ini jumlah jam untuk satu semester asesmennya itu ada 8. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau ada praktek ya? Karena praktek itu terpisah, misalkan tidak masuk jam pelajaran, maka setiap jam, setiap ini, misalkan terpisah setiap materi, itu ada prakteknya. Nah, ini kalau setiap materi ada prakteknya seperti ini, nah terpisah jamnya, tidak masuk materi pokok, maka caranya seperti ini.
Kita coba alokasi waktu dulu. Ini totalnya 10. 8 asesmen, kemudian sumatif tengah semester 2 jam. Ini totalnya 10. 40 jam tadi yang ini semester 1 dikurangi dengan 10 jam di Prota di ini input data dikurangi 10 jam kan 30. Sedangkan elemennya ada 4. 30 dibagi 4 berapa? 30 dibagi 4 itu dapatnya itu misalkan ya. Ini dapat 4, 4, 4 di bagian sini ya. Ini 4. Coba kita lihat 26. Kalau kita isi dengan 6, 6, 6, 6. Berapa ini? 34, lebih 2. Berarti materi yang paling mudah itu kurangi. 2 jam, 2 jam. Yang paling mudah. Misalkan berpikir, nah ini algoritma, sistem komputer, kemudian konektivitas jaringan. Misalkan yang paling mudah itu adalah ini, sistem komputer. Operasi sistem ya, kita mudah menjelaskan itu. Kita klik 4. Nah, misalkan yang kedua yang lebih mudah di situ adalah algoritma gak sulit ya, teknologi dan komunikasi. Ini 4. Nah, 6, 4, 4, 6. Nah, ini totalnya 30 sehingga ini sudah 30. Berarti nah, ini ya maksudnya ini bagaimana nanti hasilnya 40 jam ya. Nah, 40 jam. Coba ini 6, 6, 6, 6, 6. Berapa? 34. Hasilnya supaya 40 sama dengan ini maksudnya ya. Nah, maka input data itu kurang. Ini misalkan 8, 6, 6, 8, misalkan. Ini 38. Nah, berarti ini 8 masing-masing. Kemudian, nah, dan di sini ada yang lebih sulit, misalkan. Nah, ini kita teknologi informasi dan komunikasi. Ini sistem komputer misalkan lebih sulit, ini kita kasih 8, kita kasih 8, totalnya 40, maka ini sudah benar. Jadi intinya kita jangan ngitung mikir kemana-mana, ini 40 bagaimana nanti hasilnya di bagian sini, setelah dimasukkan asesmen, ini hasilnya di bagian input data, bagaimana hasilnya 40. Baik, yang belum paham, nah sekarang password berikutnya itu adalah angka 8. Yang belum paham, teman-teman silahkan cek yang kedua. Perhatikan untuk yang kedua, fokus ya. Ini sudah 2 jam terpakai asesmen dan sumatif tengah semester atau PTS ya. Ini diambil 10 jam. Sedangkan ini 38. Nah, 38 itu dibagi menjadi dikurangi 10 kan 28. 28 dibagi 4 berarti 28 dibagi 4 6. Kalau 6 kali 4 24. Berarti kita input data di bagian sini ya, teman-teman. 6 6 6 6. Ah, yan, ada. Nah, ini 34. Karena di RPS meter 2 38, maka ini bagaimana hasilnya 38, maka tambahkan yang paling sulit. Tambahkan 2 jam. Maka yang paling sulit analisis data ini menjadi 8 jam, algoritma ini menjadi 8 jam, sehingga totalnya itu adalah 38 jam. Nah, kalau sini sudah selesai, maka sudah selesai kerjaan kita, yaitu di bagian prota ini secara otomatis sudah terisi waktunya. Nah, ini kelasnya di bagian identitas, ini kelasnya berarti kelas 10. Nah, ini di bagian prota sudah selesai. Nah, bagaimana ini kalau tertutup tinggal kita geser kayak gini. Nah, bagaimana kalau ini tertutup tinggal kita geser seperti ini. Nah,
Nah, ini ada yang salah ya, bukan salah. Ini memahami itu 1, 2, 3 jaringan komputer dan internet, jaringan komputer dan internet. Berarti di bagian ini, di bagian input data, jaringan komputer dan internet itu, nah ini ada yang cek kembali. Nah, ini kita cek kembali jaringan internet dan komputer. Materinya TP-nya 1, 2, 3. Berarti ada 3 ya. Pertama, memahami, siswa mampu, dan memahami. Coba kita cek. Nah, memahami, siswa mampu, memahami. Yang terakhir ada memahami lagi. Berarti ini ketulis 2 kali ya. Sampai dokumen. Nah, maka seperti ini. Sehingga kita cek di bagian perota itu sudah rapi. Nah, tinggal digeser ke atas. Jadi ini sudah selesai. Nah, kalau ada yang tertutupi, maka kita perlebar dengan cara seperti ini. Anda repot ya teman-teman, aplikasi ini sudah dibuat sebaik mungkin, usaha yang sebaik mungkin. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Nah, kita bisa berlebar kayak gini. Kontrol dan geser mouse. Nah, yang bagian ini agak banyak ya. Algoritma itu banyak sekali untuk TP-nya sehingga kita butuh seperti ini. Nah, oke, ini sudah jadi. Demikian tutorial singkat ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.